Halo teman-teman, kami dari kelompok steril. Kali ini kami akan membawakan materi tentang oknum pejabat yang menolak pemeriksaan internal dan mengintimidasi. Ini adalah anggota kelompok kami. Lalu kita masuk ke bagian latar belakang. Dalam sistem pemerintahan maupun organisasi besar, tidak jarang muncul situasi di mana pejabat tertentu menolak dilakukan pemeriksaan. Fenomena ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya budaya integritas, serta celah dalam sistem pengawasan. Lalu masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, apa faktor penyebab yang mendorong oknum pejabat menolak pemeriksaan internal dan melakukan intimidasi terhadap auditor? Yang kedua, bagaimana implikasi hukum, etika, dan organisasi yang timbul akibat penolakan pemeriksaan internal serta tindakan intimidasi tersebut? Lalu kita masuk ke deskripsi kasus, pihak yang terlibat. 1. Oknum pejabat, individu yang berada dalam posisi kekuasaan di sebuah instansi, pemerintahan, atau lembaga publik. Karena posisinya, ia dapat mempengaruhi bawahan termasuk melakukan penolakan atau intimidasi terhadap auditor untuk menutupi potensi pelanggaran. Yang kedua, tim pemeriksa internal. Unit yang bertugas melakukan audit kepatuhan, prosedur, dan kinerja. Yang ketiga, ada pimpinan instansi, yaitu pihak yang seharusnya menjamin kelancaran audit dan melindungi auditor dari tekanan. Yang keempat, masyarakat atau publik, yaitu penerima dampak tidak langsung jika terjadi penyimpangan atau korupsi. Selanjutnya, dampak yang mungkin ditimbulkan. Penolakan pemeriksaan internal oleh oknum pejabat menyebabkan proses pengawasan terhambat dan melemahkan transparansi organisasi. Secara hukum, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang, menghalangi pemeriksaan, serta berpotensi terkait pelanggaran pidana. Lalu kita masuk ke aspek hukum dan moral yang terkait. Dari segi hukum, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tindakan oknum pejabat yang menolak pemeriksaan dan melakukan intimidasi bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Kami pun melakukan wawancara terhadap 1 mahasiswa dan juga 1 warga sipil. Bahasan, kasus penolakan pemeriksaan internal oleh oknum pejabat menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan ketidakpatuhan terhadap mekanisme pengawasan. Pemeriksaan internal seharusnya berjalan sebagai bentuk transparansi sehingga penolakan audit menimbulkan kecurigaan adanya penyimpangan. Intimidasi terhadap auditor juga merupakan pelanggaran etika jabatan dan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana jika terbukti menghambat proses hukum. Masuk ke bagian kesimpulan, kasus oknum pejabat yang menolak pemeriksaan internal dan melakukan intimidasi menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran etika jabatan. Tindakan tersebut menghambat proses pengawasan, merusak transparansi, dan berpotensi menutupi penyimpangan yang merugikan masyarakat. Sikap seperti ini bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan nilai-nilai pemerintah yang bersih. Mari bersama menolak segala bentuk korupsi, kecurangan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Bangun keberanian untuk berkata benar, dukung proses pengawasan, dan jadilah bagian dari pergerakan masyarakat yang mendorong pemerintahan bersih dan bebas korupsi. Menurut saya karena di era digital sekarang itu publik menuntut sebuah keterbukaan, yang dimana transparansi dan pemeriksaan menjadi sebuah filter agar kekuasaan tidak dipakai sembarangan. Nah, dengan 2 hal ini, setiap keputusan pejabat bisa diuji dan dipertanggungjawabkan, sehingga kepercayaan publik tetap terjaga. Nah, ketika si pejabat ini menolak untuk diperiksa, publik tuh langsung menangkap sinyal, bahwa ada sesuatu tuh pasti ada yang nggak beres nih. Nah, yang dimana akibatnya masyarakat tuh merasa tidak dilindungi dan mulai meragukan integritas institusi dari pemerintah. Nah, dampaknya itu bukan hanya pada reputasi, tapi juga pada stabilitas sosial sih, Kak.
Nah, untuk penyalahgunaan wewenang ini sih bisa membuat publik merasa bahwa aturan tuh hanya berlaku untuk kita, para rakyat, bukan untuk pejabatnya. Nah, sekali persepsi itu muncul, kepercayaan publik tuh pasti langsung runtuh. Ketika percayaan hilang, efektivitas kebijakan pemerintah ikut melemah karena masyarakat tuh tidak lagi melihat pemerintah sebagai pihak yang adil. Dan Nah, menurut saya sih langkah terbaik ya yang bisa dilakukan tuh memastikan semua proses hukum tetap berjalan secara independen dan transparan sih. Nah, pejabat yang menghalangi pemeriksaan harus diberi sanksi tegas agar menjadi pesan bahwa tidak ada ruang bagi kebal hukum. Yang dimana pendekatan ini penting untuk menjaga sebuah keadilan dan mencegah kasus serupa terulang kembali lagi. Mungkin kita langsung saja lanjut ke wawancara. Pertanyaan yang pertama, mengapa transparansi dan pemeriksaan penting dalam menjaga kejujuran dan akuntabilitas pejabat publik? Transparansi dan pemeriksaan sangat penting. Ada beberapa hal yang mendasar pada mencegah penipuan dan korupsi, membangun kepercayaan, memastikan akuntabilitas, mengidentifikasi kesalahan dan efisien, menjaga aturan hukum dan secara keseluruhan tetapkan keterbukaan antara pemeriksaan menyediakan alat verifikasi dan kebutuhan untuk memastikan reputasi tersebut secara efektif. Saya rasa seperti itu. Baik, kita langsung ke pertanyaan kedua. Dampak yang muncul bagi masyarakat kalau pejabat menolak pemeriksaan dan melakukan intimidasi, misalnya mengancam atau menghalangi proses pengecekan data. Dampak bagi masyarakat yaitu hilangnya kepercayaan publik. Penolakan pemeriksaan menimbulkan kuat adanya penyimpangan dan ketidakpastian hukum, serta memperkuat indikasi banyak pelanggaran. Saya rasa dampak-dampak untuk masyarakat. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang dapat memengaruhi kepercayaan publik? Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Penyalahgunaan wewenang akan menciptakan khusus negatif, di mana tindakan yang melanggar hukum ini oleh segelintir orang merusak kepercayaan dan integritas seluruh sistem mata masyarakat. Seperti itu. Baik, kita ke pertanyaan terakhir. Apakah langkah yang seharusnya dilakukan saat ada pejabat yang menghalangi pemeriksaan? Kan seperti itu. Kita harus mempunyai bukti. Satu, tempat, waktu dan sebagainya. Yang kedua, mengajukan pengaduan resmi adanya pelanggaran itu. Setelah itu, mencari dukungan hukum. Setelah mencari dukungan hukum, kita menindaklanjuti pengaduan tersebut. Seperti itu langkah-langkahnya.